Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengetahui atau cara memastikan bahwa daya yang terpasang saat ini di rumah kita itu sudah cukup atau mungkin kita butuh untuk melakukan tambah daya. Jadi di sini saya akan memberitahukan tips atau cara untuk mengetahui ya teman-teman apakah kita perlu tambah daya atau tetap pada daya yang terpasang pada rumah kita untuk saat ini. Nah, yang pertama itu adalah kita harus pastikan terlebih dahulu untuk total daya yang dibutuhkan pada setiap barang elektronik yang kita gunakan pada rumah kita ya teman-teman. Jadi sebenarnya videonya itu saya sudah buat sebelumnya, jadi bisa dicek langsung untuk penjelasan detail dan perhitungannya. Saya akan sediakan linknya itu di bawah kolom deskripsi. Nah, yang kedua itu adalah pemakaian dan pembayaran setiap bulannya. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui ya teman-teman, untuk pemakaian dan pembayaran setiap bulan kita harus memastikan bahwa apakah pemakaian kita itu di atas 40 jam nyala atau di bawah 40 jam nyala. Jadi sebenarnya kalau untuk penjelasan lebih detailnya juga, saya sebenarnya sudah membuatnya juga untuk video sebelumnya. Saya juga akan sediakan linknya, link videonya di bawah kolom deskripsi. Nah, dan yang ketiga itu adalah ketahui harga per kWh setiap daya yang terpasang di rumah kita ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mengambil contoh untuk beberapa struk, yaitu struk pembayaran listrik untuk pelanggan R1 1300 dengan R1 2200. Namun di sini saya mau mengingatkan kembali ya teman-teman, untuk perhitungan struk pembayaran listrik yang saya gunakan ini adalah contoh perhitungan untuk yang berlaku Oktober 2018 ya teman-teman. Jadi saya perlu ingatkan karena untuk harga per kWh untuk yang 2018 hingga 2020, akhir 2020 itu yang berlaku adalah 1467,28. Sementara untuk yang berlaku di tahun 2021 itu sekitar 1444,70. Jadi sedikit turun ya untuk harga yang sebelumnya. Di sini saya akan melakukan perhitungan ya untuk daya R1 1300 dengan R1 2200. Karena di sini untuk pemakaiannya itu hampir sama ya. Maaf, salah yang ini. Saya ambil yang ini. Nah, untuk pemakaiannya itu adalah 530 3.281, dan untuk yang pemakaian pelanggan R1 2200 itu adalah sebesar 536.509.000. Jadi beda sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, karena banyak banget yang sebenarnya udah menanyakan bahwa untuk daya R1 1300 dengan 2200 itu mana yang lebih menguntungkan dan mana yang sebaiknya saya gunakan. Jadi sebenarnya mempunyai keuntungan masing-masing ya teman-teman. Jadi kita ambil contoh dari perhitungan terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan untuk keuntungan dari masing-masing jumlah daya yang terpasang antara 1300 dengan 2200. Nah, langsung saja kita ke contoh perhitungannya ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan menghitung terlebih dahulu untuk daya R1 1300. Pemakaian dari pelanggan tersebut itu adalah, saya ulangi kembali ya teman-teman, untuk mengetahui jumlah kWh yang digunakan oleh pelanggan tersebut, maka kita harus kurangi antara stand akhir dengan stand awal. Jadi ini adalah stand akhirnya dan ini adalah pemakaian stand awalnya. Jadi kita tinggal kurangi 26233 dikurang 25906, maka hasil per kWh-nya itu akan kita ketahui. Jadi langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu adalah jumlah kWh, yaitu 2633 dikurang 25906. Maka jumlah kWh-nya itu adalah 327 per kWh. Nah, apabila kita ingin mengetahui dalam bentuk rupiah, maka tinggal kita kalikan ya untuk harga per kWh-nya. Jadi ingat ya, saya ini hanya menggunakan untuk harga per kWh sebelum tahun 2021, yaitu sebesar 1467,28. Jadi di sini untuk pembayarannya itu adalah 327 kWh dikali dengan harga per kWh yaitu 1467,28, maka hasilnya itu adalah 479.800,56. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman, untuk setiap pembayaran itu kita harus tambahkan dengan PPJ-nya. Jadi di sini kita tambahkan untuk PPJ ya teman-teman. Anggap aja untuk PPJ-nya itu
karena di daerah tempat saya tinggal saat ini untuk PPJ-nya atau pajak penerangan jalannya itu adalah sebesar 10% dari total pemakaian jumlah KWH kita. Jadi untuk jumlah 10%-nya itu tinggal kita kalikan ya dengan 479.800, maka hasilnya itu adalah, kita ulang aja di sini ya, 479.800,56 kita kali dengan 10%, maka 10% dari 479.800 itu adalah 47.980,056. Nah, maka untuk jumlahnya itu adalah sebesar 527.781. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk di struk pembayarannya itu adalah sebesar 530.781. Nah, kenapa di sini yang tertera adalah 530.781? Karena perlu kita ingat ya teman-teman, untuk pembayaran di atas 500.000 itu dikenakan biaya materai sebesar 3.000. Sementara untuk pembayaran di atas 1 juta itu dikenakan biaya materai sebesar 6.000 ya teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan saja, yaitu biaya materainya sebesar 3.000, maka total pembayarannya itu adalah 530.781. Nah, di sini sudah sama ya untuk struk pembayaran listriknya. Kemudian untuk selanjutnya kita itu harus mengetahui terlebih dahulu untuk biaya beban setiap daya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk biaya beban setiap daya ya, teman-teman. Nah, di sini karena yang saya hitung adalah daya R1 1300, maka kita tinggal tentukan untuk biaya bebannya. Nah, saya sengaja untuk memberitahukan untuk biaya beban agar kita bisa membandingkan dengan daya R1 2200 ya, teman-teman. Nah, kalau untuk biaya bebannya itu adalah, kita tinggal ingat bahwa untuk biaya beban itu penggunaannya di bawah 40 jam nyala. Jadi kita tinggal kalikan 40 jam nyala dikali dengan 1300 VA menjadi 1,3 kilovolt ampere atau kVA. Nah, maka hasilnya itu adalah 52 kWh. Nah, kalau untuk menghitung dalam bentuk rupiah, kita tinggal kalikan aja ya untuk 52 kWh dikali dengan harga per kWh-nya yaitu 1467,28. Nah, di situ maka hasilnya adalah 76.298,56. Ini adalah hasil perkalian dari 52 kWh dikali dengan 1467,28 ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk biaya beban daya R1 1300. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan untuk maksimal pemakaian yang bisa digunakan untuk pelanggan R1 1300. Jadi maksimal untuk pemakaiannya setiap bulan itu, karena kan setiap hari kita itu menggunakan listrik pastinya yang maksimal itu 24 jam ya pastinya. Kalau misalkan untuk 1 bulan, maka kita tinggal kalikan aja 24 dikali 30 hari atau 1 bulan. Nah, maka hasilnya itu adalah 720 jam nyala. Nah, ini adalah maksimal pemakaian setiap daya ya teman-teman. Nah, karena daya 1300 itu kita tinggal ubah menjadi 1,3 VA, kilo VA maaf ya. Maka hasilnya itu adalah sebesar 936 kWh. Nah, ini adalah maksimal pemakaian untuk daya R1 1300 ya teman-teman. Nah, untuk yang pelanggan R1 2200 saya langsung tuliskan saja ya teman-teman, karena cara perhitungannya itu sama dengan pelanggan R1 1300. Nah, kita tinggal memastikan aja bahwa untuk pemakaian KWH-nya itu pada struk pembayaran listriknya itu adalah sebesar 329 kWh. Kita ambil dari 58425 dikurang dari stand awalnya yaitu 5809. Jadi sama ya teman-teman. Kita bisa lihat 329, perbedaan dari penggunaan pelanggan R1 1300 itu adalah hanya berbeda 2 kWh ya, karena tergantung dari pemakaiannya.
Nah, kalau misalkan ada yang mempertanyakan untuk pemakaian KWH setiap dayanya, karena pernah ada yang bertanya ya teman-teman, untuk pemakaian KWH untuk daya R1 1300 dengan 2200, apakah pembayarannya itu sama apabila pemakaiannya untuk daya 1300 dengan 2200 itu sama? Nah, maka jawabannya udah pasti sama ya teman-teman, karena untuk harga per KWH-nya itu sama aja, karena dari pelanggan rumah tangga R1 1300 ke atas, mulai dari 1300, 2200, 3500 dan seterusnya untuk pelanggan tarif rumah tangga itu harga per KWH-nya itu sama. Jadi kalau misalkan pemakaian kita sama ya pasti pembayarannya juga akan sama dong ya teman-teman, selama itu tidak di bawah 40 jamnya lah. Nah, contoh kalau misalkan pemakaian kita di bawah 40 jamnya lah kayak gimana? Nah, kalau misalkan di bawah 40 jamnya lah otomatis beda ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pemakaian kita di bawah 40 jam nyala, maka keuntungan yang bisa kita dapatkan dari R1 1300 itu adalah kita bisa lebih berhemat. Misalkan kita cuma bayar 76.298, beda dengan yang biaya beban yang terdapat pada daya R1 2200. Kenapa? Karena kalau misalkan rumah kita dalam keadaan kosong nih ya, dan mungkin kita tidak memakai atau menggunakan barang elektronik apapun, dan tetap dikenakan biaya beban, maka yang lebih hemat itu pastinya daya yang lebih rendah, yaitu 1300 ya teman-teman. Nah, sementara keuntungan yang bisa kita dapat dari daya yang di atas 1300 ya pastinya kalau misalkan ya, kalau kita ingin mengadakan pesta ataupun acara dengan teman-teman kita, maka daya yang bisa kita gunakan atau barang elektronik yang kita bisa gunakan itu bisa lebih daripada daya R1 1300 pastinya ya teman-teman. Karena untuk perbedaan maksimal pemakaiannya itu juga berbeda, jadi makanya saya tuliskan juga untuk biaya maksimal masing-masing daya ya teman-teman. Jadi kalau untuk R1 1300 itu maksimal pemakaiannya itu adalah sekitar 936 kWh, sementara untuk maksimal pelanggan R1 2200 itu adalah 1584 kWh. Jadi bisa kita lihat untuk perbedaannya ya, kalau untuk kita yang ingin menggunakan barang elektronik yang lebih ketika mungkin kita membuat suatu acara dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya teman-teman untuk pelanggan pasca bayar yang daya R1 1300 yang hanya membayar biaya beban ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia membayar biaya beban itu ada kemungkinan kalau misalkan tidak ada pemakaian sama sekali, ataupun mungkin pemakaiannya memang hanya di bawah 40 jam nyala ya teman-teman. Nah, ini contohnya, jadi sama aja ya dari pelanggan R1 1300 yang saya tuliskan. Di sini hanya saja saya tidak menambahkan pajak penerangan jalannya, jadi kita tinggal tambahkan aja sebesar 10% sesuai dengan pajak penerangan jalan yang ada di daerah saya teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan aja 10% dari 76.298, maka pajaknya itu adalah sebesar 7.629,85 dan sekian-sekian. Nah, maka hasilnya itu atau jumlahnya itu adalah 83.929, bisa dihitung sendiri ya teman-teman. Nah, jadi sama kan pada struk pembayaran listrik yang ada pada pelanggan R1 1300 yang satu ini. Nah, itu dia ya untuk penjelasannya. Jadi kita bisa membandingkan untuk perhitungannya antara R1 1300 dengan R1 2200. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu, dan jangan lupa juga untuk cek kolom deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.